Jangan menjadi pecundang kamu, Rahma Sarita. Kurang ajar kamu. Saya kira perlu juga untuk memanggil Rahma Sarita untuk dimintai klarifikasi. Karena itu kalau ada yang mengkritik tidak perlu dilaporkan. Iya. Karena itu lanjut gitu ini lah. Ojo ngompori mas. Berbahaya orang seperti kau ini. Tak pantas kau menjadi pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Ya, seorang munafik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat bergabung kembali. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Amin. Nah, teman-teman, kali ini kita akan menyimak sebuah video dari seorang bapak yang mungkin teman-teman juga sudah gak asing ya sama bapak ini. Dan bapak ini juga konten-kontennya selalu melintas di beranda YouTube saya ya. Nah, puisi Anjing Kura pun mendapat tanggapan dari bapak ini. Gak tanggung-tanggung di sini juga bapak ini meminta polisi untuk mengamankan si pencipta puisi Anjing Kura dan meminta keterangan serta klarifikasi siapa yang dimaksud dalam puisi tersebut gitu kan. Nah, seperti apa sih tanggapan bapak ini menanggapi puisi tersebut? Jadi yuk kita simak videonya. Polda Metro Jaya, saya kira perlu juga untuk memanggil Rahma Sarita untuk dimintai klarifikasi tentang puisinya yang kurang ajar itu menurut saya. Apa maksudnya dia membuat puisi seperti itu? Ditujukan kepada siapa? Cecar. Walaupun dalam puisinya tidak menyebutkan satu patah pun Pak Jokowi, tapi dari narasi yang ada itu mengarah kepada mantan Presiden Jokowi dengan judul Anjing Kurap. Ini kan kurang ajar sekali, menghina sekali, melecehkan sekali. Sekalian saja memasukkan dalam daftar orang-orang yang menghina, melecehkan, mencemarkan nama baik Pak Jokowi di laporan polisi Polda Metro. Biar nanti di depan penyidik dia mau menjawab seperti apa tentang puisi yang dibuatnya itu. Ya kan, kurang ajar kan? Ya, saya kira perlu dia mempertanggungjawabkan puisinya itu. Siapa yang dia maksud dengan pejabat, mantan pejabat di negeri ini. Mantan pejabat yang katanya selalu ingin menjadi orang tertinggi di negeri ini. Biar dia menjawab di depan penyidik Polda Metro. Siapa yang dia maksudkan sebagai sosok mantan pejabat di negeri ini yang dia ibaratkan sebagai anjing kurap itu. Tanya juga apa maksudnya, siapa yang Anda tuduh mantan pejabat yang Anda maksud yang pura-pura kuliah di perguruan tinggi ternama di negeri ini. Yang dia katakan ijazahnya beli itu. Karena ini terkait dengan polemik ijazahnya Pak Jokowi hari ini. Alumni UGM yang dituduh difitnah sebagai ijazah palsu. Dia membuat puisi saat ini. Kisaran waktu kelompok mereka menuding Pak Jokowi ijazahnya palsu. Biar dia nanti di depan penyidik ketika dimintai klarifikasi maksudnya apa? Siapa yang ada maksud? Siapa yang ada maksud pejabat di negeri ini? Yang katanya ijazahnya beli, yang kuliah di perguruan tinggi ternama. Perguruan tinggi ternama itu maksudnya perguruan tinggi mana? Jangan menjadi pecundang kamu, Rahma Sarita. Kurang ajar kamu. KNT itu keturunan imigran dari Yaman, kelompok klan Balawi. Habib perempuan yang sering dipanggil Syarifah di negeri ini. Ente mengaku sendiri klan ente, marga ente dari Al-Jufri. Ternyata sama saja ya. Keturunan Balawi Yaman ini tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak tua, tidak muda, tidak yang kasar, tidak yang halus. Mulutnya busuk. Kurang ajar dengan Nusantara ini. Ya Rahma Sarita, ente kurang ajar dengan Nusantara ini. Padahal Anda tidak lebih dari keturunan imigran dari Yaman yang hidup di sini numpang ikut makan
Mestinya berterima kasih, bersyukur hidup di negeri yang makmur, jibar-jibur kayak Indonesia ini. Tidak seperti negeri leluhurmu. Tapi Anda buahnya apa? Balasanmu apa? Bukannya ikut merawat negeri ini, tapi ikut bikin gaduh, bikin rusak, menghinakan tokoh kita, mantan presiden kita. Ya, saya berpendapat, saya menafsirkan bahwa puisinya Rahmat Sarita ditujukan untuk mantan Presiden Jokowi. Karena di situ ada tentang ijazah, ada fakultas ternama UGM, ada laporan polisi, katanya yang palsu malah melaporkan. Karena Pak Jokowi kita tahu melaporkan ke Polda Metro Jaya, melaporkan nama-nama orang yang telah menuduh ijazahnya palsu beberapa hari yang lalu. Anda mungkin mengelak, tapi penyidik polisi pasti tahu tentang psikologi, tentang narasi yang bisa dihubungkan dengan peristiwa kekinian. Walaupun Anda mungkin mengelak itu tidak ditujukan ke Pak Jokowi, tapi apa maksudnya Anda menghubungkan dengan polemik ijazah palsu ini, polemik UGM ini, tentang kepalsuan, kebohongan? Yang suka berbohong itu siapa, Rahmat Sarita? Goboknya dibuka, sing suka ngelombok siapa? Dari yang pertama kebohongan paling besar. Kalian ente mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Tapi faktanya kita bongkar dari catatan buku nasab dari zaman ke zaman. Keluarga Anda tidak bisa membuktikan bahwa Anda keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi pencipta puisi Anjing Kurap ini pintar sekali. Dia tidak sebutkan namanya ya, dan tidak sebutkan ini ditujukan untuk siapa gitu kan. Jadi ketika ditanya pun dia pasti dengan mudah akan mengeles ya, dengan mudah akan membantah ya, ini bisa aja ditujukan buat siapapun karena dia tidak menyebutkan nama di sini gitu kan. Tapi kalau kita lihat atau kalau kita simak setiap kalimat dari kalimatnya itu, puisinya itu tertujunya kepada mantan presiden ke-7 gitu kan. Apalagi ada kata lulusan universitas ternama, ternyata ijazahnya beli gitu kan, terus mantan pejabat negeri gitu kan. Jadi ada kesangkut pautan dengan peristiwa sekarang yang memang sedang ricuh, sedang ribut perihal ijazah gitu kan teman-teman. Karena puisinya ini anomali sekali menurut saya. Judulnya Anjing Kurap gitu kan. Di pembukaannya tuh ada ucapan bismillah, tapi isinya hujatan, makian, cacian gitu kan. Memang puisi ini dibuat oleh penciptanya dalam keadaan hati itu penuh dengan iri, dengki, dendam gitu kan, sehingga di sini hewan pun dimanusiakan, sedangkan manusia pun direndahkan serendah-rendahnya melebihi hewan gitu kan. Nah, apakah teman-teman setuju dengan usulan Bapak ini yang mengusulkan pihak kepolisian untuk memanggil si pencipta puisi Anjing Kurap untuk dimintai keterangan dan klarifikasi? Silakan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Nah teman-teman, kita lanjut ke video selanjutnya di mana kita akan menyimak statement dari Abah Anies Baswedan. Di narasinya ini teman-teman, di pidatonya ini ada menyinggung perihal aktivis yang dilaporkan gitu kan. Jadi ini seperti menyinggung keadaan sekarang gitu kan. Nah, statement dari Anies Baswedan ini akhirnya ditanggapi oleh Ibu Yohana Abdullah. Jadi kita simak videonya. Saya pernah, waktu itu saya ketua Senat, kemudian ada yang menentang Senat mahasiswa, tidak setuju dengan adanya Senat. Dan apa yang terjadi? Debat, debat pernah diadu, debat. Duduk dua orang, saya dengan satunya yang menentang Senat mahasiswa, ditonton kira-kira 300-an orang. Kalau saya lagi ngomong disorai oleh yang menentang Senat, kalau dia lagi ngomong disorai oleh yang mendukung Senat. Berdebat terbuka dan berteman. Karena itu kalau ada yang mengkritik tidak perlu dilaporkan. Iya. Karena lanjut gitu ini lah. Ojo ngompori mas. Jadi perdebatan itu menjadi sesuatu yang lumrah, apalagi di kampus.
Kalau di kampus ada rasa takut untuk berbicara tentang kenyataan, maka kampus itu sedang mengalami masalah. Ya, pasti. Nyindir UGM. Di kampus tuh harus bisa bicara bebas. Justru kampus lah UGM gitu Pak, tempatnya. bilang aja langsung. Dan di kampus itu juga lah kita terbiasa untuk menjaga iklim demokrasi. Anies Baswedan sedang menyindir Bapak Joko Widodo. Anies ini memang hobinya sindir menyindir. Ya, kata Anies, kalau ada yang mengkritik tidak perlu dilaporkan. Anies, seorang Anies Baswedan tidak bisa membedakan mana kritikan, mana fitnahan. Harusnya Nis, kau yang memberitahu kawan-kawan kau itu bahwasanya Joko Widodo memang benar kuliah dan menamatkan kuliahnya di Universitas Gadjah Mada. Itu kan kawan kau tuh yang memfitnah Pak Jokowi itu, si Tipa. Kawan kau dari SD. Harusnya kau sampaikan kepada si Tipa, Panci, Rismon, Padilah, dan kelompok kau lainnya bahwasanya benar Joko Widodo pernah mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada dan mendapat gelar insinyur. Bukannya 2014, sewaktu pertama kali Joko Widodo mencalonkan diri menjadi presiden, ya, bersama JK, kau jadi jubir tim ses Pak Jokowi JK. Kau bangga-banggakan Joko Widodo, ya, kau bilang teman-teman Gadjah Mada harus ingat, ada dagelan Gadjah Mada itu alumninya tidak mungkin jadi presiden. Terus kau bilang tahun ini kita buktikan alumni Gadjah Mada bisa jadi Presiden Republik Indonesia. Dialah Jokowi. Sekarang kenapa sempat pula ngomong kau kayak gitu nyindir? ya. Munafik. Video kau pun masih ada itu rekam jejaknya. Video waktu kau Mencela-mencela. menerima dokumen dari Kagama, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada yang berisi ya masukan dan dukungan terhadap pasangan Jokowi JK. Kenapa sekarang kau ikut-ikutan pula sama kelompok kau? Seolah-olah memang benar ijazah Pak Jokowi itu palsu. Bukannya kau yang mendukung Pak Jokowi di 2014? Inilah kau orang munafik. Kau dukung Pak Jokowi waktu itu kenapa? Karena kau ya kan diberi jabatan jadi menteri. Begitu kena pecat, ya kan? Nah mulailah kau fitnah sana sini. Gak ingat kau? Manusia ya. Didukung Prabowo kau jadi gubernur. Kau puja-puja juga Prabowo. Kau bilang kau tidak akan mencalonkan diri menjadi presiden kalau ya Prabowo masih mencalonkan diri menjadi presiden. Buktinya kau calonkan diri kau. Kalah. Habis itu ya di debat kau permalukan Prabowo Subianto dengan memberi nilai 11 dari 100. Gak manusia munafik namanya itu. Waktu ada keperluan kau puja-puja. Setelah ya kan kepentingan kau itu terpenuhi, kau hina. Berbahaya orang seperti kau ini. Tak pantas kau menjadi pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Ya, seorang munafik memuja-muja orang karena kepentingan. Setelah dapat kepentingan, ya kan, orang yang mendukung kau, habis itu kau hina, kau rendahkan. Sekali aku bilang sama kau nih, rekam jejak kau masih ada. Seharusnya kau yang membela Joko Widodo, bahwasanya benar Joko Widodo itu memang tamat ya dari Universitas Gadjah Mada. Karena kau yang mendukungnya 2014, kau yang berteriak lantang. Ya tahun ini kita buktikan alumni Gadjah Mada bisa jadi Presiden Republik Indonesia, dialah Jokowi. Sekarang kau pula ya yang mendukung kawan-kawan kau memfitnah Pak Jokowi dengan ijazah palsu. Yang keributan di negara Republik Indonesia ini adalah kau sendiri. Ingat nggak kau waktu kau mencalonkan diri jadi gubernur? Ribut. Setelah kau kalah capres, ribut sampai hari ini. Tobatlah. Ya, jangan berkedok Islami. Kalau di hati punya kedengkian busuk. Kapan mau maju negara Republik Indonesia ini kalau orang-orang seperti ini masih dibiarkan berteriak-teriak, menyindir sana menyindir sini? Apa prestasi yang kau kasih?
Aneh aja kok banyak orang yang mencintai seorang munafik seperti kau ini. Ya, jadi Anies Baswedan ini adalah sosok orang yang belum selesai dengan urusannya, teman-teman. Seharusnya ketika di Pilpres itu dia kalah tuh sudah berhenti di sana, stop gitu kan. Seharusnya. Tapi sampai sekarang nyatanya dia sepertinya masih belum terima dengan kekalahan, dan kekalahannya itu benar-benar sangat membekas gitu. Sampai sekarang pun dia masih juga belum bisa berdamai dengan fakta yang ada, dengan keadaan yang ada bahwa dia sudah dikalahkan oleh Bapak Prabowo di kontestasi pemilihan presiden gitu kan. Jadi isi kepalanya tuh masih belum selesai di masalah itu ya, di masalah kekalahan Pilpres itu. Nah, mungkin sekian videonya teman-teman. Apabila teman-teman punya pendapat, silahkan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Seperti biasa, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Saya pamit, sampai jumpa lagi di next video.